terakhir ya. Yang terakhir, melalui media edukasi terhadap motivasi belajar hasil anak 3-4 tahun. Nah, ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai cara menentukan topik penelitian ya, tentunya dengan mudah dan cepat. Nanti di akhir tutorial saya akan menunjukkan bagaimana nanti kita mencari sumber-sumber referensi yang cepat dan tepat ya untuk menentukan atau memilih beberapa topik penelitian yang up to date ya, gitu. Baik. Nah, dari tutorial ini juga saya akan menyampaikan beberapa langkah ya. Ada 4 langkah, 4M, 4 langkah untuk menentukan topik penelitian ya, dari awal sampai dengan mendapatkan topik penelitian. Nah, langkah menentukan topik penelitian yang pertama itu kita mencari literatur atau penelitian terdahulu yang relevan ya. Jadi literatur atau penelitian terdahulu yang relevan ini maksudnya adalah dalam bidang kajian yang akan kita garap atau yang akan menjadi rencana penelitian kita itu kan, misalnya kita di bidang pendidikan, kemudian bidang ekonomi, sosial dan sebagainya. Nah, itu bidang garapan yang akan kita cari topik-topik penelitiannya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan misalnya bidang, atau misalnya untuk mahasiswa yang sesuai dengan bidang keilmuan prodinya ya. Nah, tentu akan lebih mudah ya. Misalnya saya ambil contoh untuk bidang pendidikan ya. Nah, di bidang pendidikan itu kan ada banyak scope ya, ada banyak domain-domain dan beberapa variabel yang bisa dipilih untuk menjadi topik penelitian. Nah, mencari literatur ini adalah kita nanti akan mengeksplorasi ya, atau mencari dari beberapa sumber ya yang berkaitan dengan bidang atau topik yang ingin kita pilih ya, gitu ya. Topik besarnya ini kan bidang pendidikan, cuma nanti kita nggak tahu nih, misalnya bidang pendidikan itu kan area studinya kan banyak ya, ada gurunya, ada siswa, kemudian kurikulum mungkin kan, kemudian ada aspek medianya ya, seperti metode dan sebagainya. Nah, perlu dipahami bahwa ketika menentukan topik penelitian berarti kita mestinya juga harus berpikir apakah nanti topik penelitian yang kita pilih nanti itu atau yang akan kita teliti itu mengandung unsur signifikansi sebuah penelitian ya. Jadi memang tidak semua penelitian itu kadang-kadang mengandung unsur signifikansinya. Jadi yang paling penting itu adalah sebuah topik penelitian memang penting untuk dilakukan penelitian ya, begitu. Jadi langkah pertama adalah mencari literatur atau penelitian terdahulu yang relevan. Ini kita kumpulkan banyak-banyak ya. Jadi ini kita kumpulkan sebanyak mungkin, sebanyak yang bisa kita dapatkan yang berkaitan dengan bidang keilmuan kita ya. Nah, nanti akan terpetakan dari bidang keilmuan kita itu mana saja kira-kira yang up to date ya, yang tergolong baru dan belum banyak dilakukan penelitian oleh orang sebelumnya, maka ini menjadi target kita untuk memilih topik penelitian tersebut ya, gitu. Kemudian M yang kedua itu adalah membaca kritis ya, membaca kritis literatur yang relevan tadi. Jadi kalau misalnya kita sudah menemukan ada sekitar misalnya 20 penelitian yang sekiranya relevan dengan penelitian kita nanti, maka kita harus membaca kritis ya. Membaca kritisnya itu kita akan membaca mulai dari mungkin abstraknya ya, kemudian di abstrak itu mungkin sudah tergambarkan secara umum saja ya. Kalau kita tidak menemukan informasi yang detail dari abstrak, kita mungkin nanti akan membaca secara keseluruhan dari hasil penelitian tersebut. Nah, hasil-hasil penelitian terdahulu ini baiknya kita temukan melalui atau yang bersumber dari jurnal ya. Karena kalau misalnya kita hanya membaca laporan hasil penelitian, misalnya skripsi, tesis, disertasi yang belum dipublikasikan, ini tergolong masih sangat rendah ya, tingkat kepercayaan publik terhadap hasil penelitian itu. Karena
Tentu hasil penelitian yang tidak dipublikasikan ya tidak banyak yang membaca. Karena tidak banyak yang membaca berarti tidak banyak yang melakukan sitasi. Ya, semakin banyak orang melakukan kutipan terhadap artikel jurnal tersebut atau sitasi, maka sebetulnya ini mencerminkan bahwa penelitian yang bersangkutan itu memang cukup memadai untuk bisa dijadikan rujukan, ya begitu. Dengan demikian carilah beberapa sumber rujukan yang berasal dari jurnal, ya begitu. Nah, nanti untuk mencari jurnal juga nanti akan saya sampaikan di akhir sesi ini. Kemudian yang ketiga, yang ketiga itu menentukan research gap penelitian terdahulu. Jadi saat kita menentukan topik penelitian, kita juga sebetulnya sekaligus mesti menemukan kesenjangan penelitian atau research gap, ya. Jadi misalnya nanti ada 20 hasil penelitian yang sudah kita dapatkan, itu kita baca satu-satu hasil penelitiannya ya yang berkaitan dengan topik tersebut. Bagaimana hasil penelitian dari tahun ke tahun, dari selama kurun waktu sampai dengan saat ini, apakah ada perbedaan hasil yang signifikan, ya apakah ada perbedaan hasil yang signifikan ataupun ada perbedaan metode atau perkembangan metode yang digunakan oleh sekian banyak peneliti terdahulu. Nah, kemudian dari temuan-temuan itu, misalnya kita temukan ternyata metode yang digunakan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini sangat monoton, misalnya dalam hal metode untuk melakukan atau metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti itu masih kisarannya ya monoton, atau misalnya yang dipakai itu saja. Padahal sebetulnya sekarang untuk melakukan atau mengkaji sebuah fenomena tersebut sudah ada metode baru yang eh, yang sesuai ya, yang kira-kira bisa menutupi kelemahan metode yang terdahulu. Nah, ini bisa menjadi bidang garapan kita ya gitu, sehingga ini menjadi gap ya, gap penelitian atau research gap yang nantinya inilah yang akan menjadi core utama dalam sebuah uraian pada latar belakang penelitian kita. Kenapa kita ingin melakukan penelitian? Ya karena peneliti terdahulu ya penelitian terdahulu sebelumnya itu dalam hal metodologi penelitiannya masih menggunakan metode yang tergolong konvensional misalnya ya, padahal sebetulnya sekarang sudah ada metode yang cukup modern, yang cukup akurat ya untuk mengkaji ya topik atau bidang-bidang keilmuan yang peneliti akan lakukan gitu ya. Nah, kemudian yang keempat itu menentukan topik yang tepat berdasarkan temuan research gap tadi. Nah, ini yang langkah yang terakhir. Barulah ketika misalnya kita sudah menemukan poin-poin terkait dengan kesenjangan-kesenjangan, celah-celah yang bisa kita isi dalam penelitian terdahulu itu, maka langkah berikutnya terakhir adalah kita memutuskan kalau misalnya dia berupa variabel apa yang nanti akan kita ambil ya, akan kita gunakan dalam penelitian kita. Kenapa kita pakai variabel itu tentu ada alasan tersendiri ya, atau fokus-fokus masalah apa yang peneliti sebelumnya itu belum sempat melakukan atau mengkajinya, atau sudah dilakukan pengkajian akan tetapi hasilnya tidak terlalu atau hasilnya belum, masih terbatas, masih ada celah untuk bisa kita melanjutkan penelitian atau kajian tersebut ya. Oke. Nah, sekarang kita langsung saja ke tutorial untuk atau langkah awal mencari literatur penelitian terdahulu yang relevan ya. Oke, nah paling tidak Anda tersambung ke internet karena nanti kita akan mencari di sumber yang terkoneksi oleh internet ya. Silakan Anda buka Google Chrome-nya ataupun browser yang relevan ya. Nah, kita menggunakan media pencarian secara online dengan aplikasi Open Knowledge Map ya. Open Knowledge Map dulu ya. Oke, ini dibuka ya Open Knowledge Map. Klik. Nah, terlihat di sini Open Knowledge Map. Silakan dibuka ya.
Nah, tampilan kurang lebih akan seperti ini ya. Nah, di web ini ya, kita nanti akan terbantukan dengan beberapa topik-topik ya, penelitian yang sudah dilakukan penelitian oleh orang sebelumnya. Ini artinya adalah kumpulan atau indexing kumpulan dari beberapa hasil penelitian yang sudah dimuat di dalam atau sudah terpublikasi dalam sebuah jurnal. Nah, ini sebetulnya media yang setidaknya mempermudah kita ya untuk melangkah atau untuk menentukan topik penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan kita ya. Nah, di sini ada dua kategori, ada PubMed sama Base ya. Ini PubMed ini yang spesifikasinya life science ya. Nah, kalau misalnya kita kaitannya dengan science ya, kita bisa pilih PubMed ya. Tapi kalau misalnya all disiplin ya semua ada di base ini ya. Nah, ini indeks ya, indeks atau kumpulan dari beberapa hasil penelitian yang sudah terindeks ya, gitu. Nah, di sini kita tinggal masukkan kata kuncinya ya. Tapi sebelumnya kita bisa memilih ya. Kita bisa pilih misalnya dokumen types-nya berupa apa ya. Misalnya kita mau jurnal saja, berarti kita klik jurnal saja. Atau kita misalnya berupa manuskrip bisa ya, musik, patent, report, review juga bisa ya, kemudian software, tesis. Nah, ini kalau mau kita ambil tesis besor, ini untuk yang skripsi biasanya, skripsi ini tesis, ini doktoral ya, untuk disertasi ya. Nah, kalau misalnya teman-teman lagi menyusun skripsi ya mungkin pilih skripsi, tapi nggak jadi masalah ini dicontreng semua ya, karena kita akan melihat sejauh mana penelitian dengan topik yang relevan dengan kita itu sudah dilakukan oleh orang lain. Jadi tinggal dipilih saja, tetapi yang paling penting itu adalah ini ya, jurnal, newspaper, artikel ya, ini yang paling penting karena kita akan mencari apa atau topik penelitian yang sudah terpublikasikan ya, walaupun tidak untuk kemungkinan kita akan mendapatkan ini yang mungkin belum terpublikasikan dan dia tersimpan di metadata masing-masing perguruan tinggi biasanya begitu ya. Nah, ini yang most relevan ini ya kita contohin aja most relevan. Tapi kalau misalnya mau lebih rigid lagi ya, yang betul-betul terkini, kita bisa pilih most recent ya gitu. All time kita bisa pilih ya artikel yang dipublikasikan tidak ada batasan waktunya, atau kita mau buat misalnya yang publikasi bulan lalu, tahun lalu, atau custom range. Nah, kalau custom range kita bisa lihat ini ya, mulai dari tahun 16 ini ya, ini udah sangat lama sekali ya. Kita mau buat custom range misalnya dari tahun 19, atau misalnya paling tidak ya referensi itu ya 10 tahun terakhir ya, jadi mulai dari 2015 ya sampai dengan 2022 lah gitu ya, atau 2016 ya, 2016 nah sampai 2022 ya, 5 tahun 10 tahun terakhir. Nah, setelah kita setting ini ya, baru kita nanti masukkan kata kunci. Jadi yang nanti akan dicari itu oleh si software ini ya, itu adalah kata kunci ya, kata kunci yang berkaitan dengan yang kita masukkan gitu. Nah, misalnya sambil contoh kita masukkan kata kunci pendidikan ya, pendidikan anak ya, pendidikan anak usia dini misalnya ya. Nah, kira-kira di lapangan studi pendidikan anak usia dini ini topik apa saja yang sudah berkembang ya, atau bidang-bidang atau kajian-kajian atau fokus masalah apa saja yang banyak digarap oleh peneliti terdahulu ya. Nah, kalau kita sudah ketik seperti ini, kemudian nanti kita klik go ya.
Oke, nah ini nanti dia sambil loading, kita tinggal tunggu saja. Nah, pastikan koneksi internet teman-teman itu stabil ya. Oke, kita sudah mulai masuk ke halaman yang disajikan. Nah, jadi setelah kita masukkan kata kunci dan kita klik go, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, cara membacanya adalah begini ya. Jadi di sebelah kanan ini itu ada lingkaran-lingkaran yang saling berdekatan, berdempetan, kemudian ada lingkaran yang menjauh ya. Lingkaran yang memang sendiri-sendiri gitu. Nah, sedangkan di sebelah kanan ini adalah file dari artikel jurnal yang sangat memungkinkan kita baca ya. Di sini ada abstraknya ya. Di sini ada abstrak, mungkin kita bisa baca sekilas ya, kemudian kita klik gitu. Nah, nanti kita lihat visualisasinya dulu ya. Secara visualisasi ini dia memunculkan maps ya, karena open knowledge maps ya, karena memang sesuai dengan judul aplikasinya ya. Jadi secara visual kita bisa lihat lingkaran-lingkaran yang disajikan ini ya. Semakin besar lingkarannya ya semakin banyak artikel atau peneliti yang melakukan penelitian pada bidang tersebut atau fokus atau pada topik tersebut. Misalnya nih, ini yang paling banyak, yang paling besar lingkarannya yang ini ya. Nah ini bidang bidang apa aja ini? Ternyata perkembangan bahasanya, permainan balok ya. Jadi penelitian dengan topik perkembangan bahasa dan permainan balok itu merupakan topik yang paling banyak dilakukan oleh orang-orang ya, oleh peneliti terdahulu yang kaitannya dengan bidang pendidikan anak usia dini ya. Nah, ini kita mau lihat detailnya, kita tinggal klik saja. Nah, ini kita bisa lihat nih beberapa judul-judul yang bisa kita baca ya. Pendidikan akhlak anak usia dini, kemudian efektivitas FEL untuk meningkatkan kosakata anak usia dini ya. Kosakata, pendidikan moral anak usia dini, nah dan lain sebagainya. Ya, jadi ini silakan mungkin bisa dieksplor semuanya ya. Kemudian diambil yang memang betul-betul relevan dengan bidang kita. Ini relevan semua kalau misalnya bidang Bapak Ibu sekalian itu adalah bidangnya bidang keilmuannya pendidikan anak usia dini. Ya tinggal kita lihat. Nah, kalau ini kan sudah banyak ya. Dan mereka saling berhubungan ini ya. Kemudian ini juga tergolong sudah banyak ya. Yang ini, nah yang belum mungkin dan yang tidak saling berhubungan. Nah, ini kita bisa lihat nih 3 lingkaran ini, kita bisa cek nih konsep teori belajar humanistik dalam implementasi ya. Kemudian pembelajaran pra membaca dengan media tracing card untuk anak kelompok A di RA dan sebagainya. Nah, ini motivasi belajar ini melalui pembelajaran sains. Ini tergolong baru penelitiannya di tahun 2022 ya. Kemudian yang ini tahun 2022 juga, ini 2022 juga ya. Jadi memang ini yang paling up to date terakhir ya, yang terakhir melalui media edukasi terhadap motivasi belajar hasil anak 3-4 tahun. Nah ini tuh nggak ada hubungannya dengan yang penelitian yang ini ya gitu. Jadi ini bisa jadi apa, bisa jadi target kita atau bisa jadi pertimbangan kita untuk memilih meneliti dengan topik yang relevan dengan kelompok ini ya. Nah, misalnya nanti kita ambil pembelajaran pra membaca dengan media tracing card untuk anak kelompok A di RA tulis 9. Nah, nanti tracing card ini seperti apa? Nah, kita cari lagi, di browsing lagi di internet. Seperti apa sih tracing card ini gitu ya. Nah, nanti kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah, nanti dibaca hasil penelitiannya ini ya, hasil penelitiannya terkaitannya dengan media tracing card ini, dia sejauh mana ya, apakah yang dilihat apanya, penerapannya, kemudian apakah yang dilihat aktivitas anaknya dan lain sebagainya, itu bisa sangat memungkinkan sekali ya.
Nah, kemudian yang ini, nah, pendidikan orang tua terhadap kemampuan literasi membaca pada anak usia dini. Nah, ini juga tahun 2022 ya. Tahun 2022 karena memang kebanyakan di sini tahun 2022 semua nih. Ya. Masih sangat recent sekali ya, masih sangat up to date sekali karena ini bulan rata-rata bulan Januari Februari ya, terbitnya bulan Januari Februari. Nah, ini juga cultural parent perception. Nah, ini tinggal dibaca satu-satu ya, tinggal dibaca satu-satu, kemudian diambil mana topik yang mau kita isi ya, gitu, mana mau kita isi. Permainan tradisional lompat tiung dengan pengembangan motorik kasar ya, gitu ya, pelaksanaan stimulasi kecerdasan linguistik ya. Nah, ini banyak sekali. Ini kita bisa lihat di sini. Nah, misalnya kita ingin membuka yang ini ya, kita pilih yang nah ini, desain vlog dalam menumbuh kembangkan karakter anak usia dini. Nah, ini udah sangat baru sekali ya ini ya. Jadi ternyata perkembangan pendidikan anak usia dini itu untuk menstimulasi tumbuh kembang atau karakter anak usia dini ternyata bisa menggunakan vlog. Nah, seperti apa? Nah, kita baca ini ya. Jadi ini PDF file sudah ada, kita bisa klik langsung ini atau kita berkunjung ke laman jurnalnya. Nah, kita berkunjung ke laman jurnal, kita bisa klik. Oke ya. Nah, kita lihat. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini kita sudah disajikan abstraknya, kemudian di jurnalnya, dan kalau kita tidak puas membaca abstraknya, kita bisa download PDF-nya. Nah, ini PDF-nya. Oke ya, desain video vlog dalam mengembangkan. Nah, kita bisa baca isinya ya. Nah, ini kita sebetulnya sudah masuk ke tahapan membaca kritis literatur ya, pada M yang kedua ini, membaca kritis literatur yang relevan. Jadi setiap literatur yang kita dapatkan kita baca, atau ya kita kumpulkan dulu, sudah banyak baru kita pilih satu-satu ya. Kita baca satu-satu. Misalnya ini hasil kesimpulannya adalah secara umum Radul Afal Uni Sundari ini telah menggunakan dan memanfaatkan kecanggihan teknologi melalui desain video blog dalam pembelajaran karakter anak usia dini. Desain video blog dalam menumbuh kembangkan karakter anak usia dini dapat memberikan pengalaman baru bagi peserta. Jadi si peneliti ini hanya melakukan penerapan pembelajaran yang berbasis blog tadi ya, untuk menumbuh kembangkan karakter. Nah, kemudian ini hasilnya ya. Jadi ini penerapannya. Nah, ini desain vlog dalam menumbuh karakter di sini dapat memberikan pengalaman baru. Nah, ini kata kunci ya. Dapat memberikan pengalaman baru bagi peserta didik sehingga pembelajaran lebih berkesan. Nah, kan jadi pertanyaan, berkesannya yang seperti apa? Nah, ini maksud saya ya. Berkesannya seperti apa? Ini kan masih memunculkan pertanyaan juga. Nah, ini menjadi peluang bagi rekan-rekan untuk mengisi kekurangan ini gitu ya. Dia kan nggak menjelaskan nih berkesannya seperti apa. Dengan begitu akan mudah bagi anak usia dini untuk selalu menerapkan nilai-nilai karakter dalam bermain sehari-hari. Nah, ini juga bisa menjadi peluang, kata kunci ini ya. Jadi bisa menjadi peluang untuk peneliti, untuk kita yang nanti akan melakukan penelitian, penerapan nilai-nilai karakter ya melalui video blog ini, tetapi dengan menggunakan metode yang berbeda dengan yang dia lakukan, atau untuk mengukur nilai karakternya ya, atau mengobservasi nilai karakter setelah dilakukan video blog ini ya, menggunakan media video blog ini. Nah, hasil penelitian ini bisa digeneralisir untuk berbagai lembaga pendidikan terkait dengan berbagai desain video blog. Nah, kemudian yang paling sederhana untuk menemukan topik yang relevan dengan penelitian kita dan sekaligus ya menemukan research gap ya, penelitian terdahulu, maka kita bisa baca hasil uraian atau sajian mengenai kekurangan atau keterbatasan penelitian. Nah, peneliti menyadari dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan. Peneliti berharap akan muncul penelitian lanjutan dalam pembelajaran karakter anak usia dini dengan memanfaatkan media teknologi informasi yang lebih komprehensif. Kalau misalnya di sini sudah ada blog, ya, kalau dirasa misalnya ini perlu dilakukan pengujian ulang ya,
silakan dilakukan pengujian ulang dengan alasan bahwa hasil penelitian ini tidak cukup untuk bisa menunjukkan efektivitas dari penerapan media blog tadi ya. Nah, dengan demikian kita akan melakukan penelitian yang serupa tetapi dengan menambahkan apa begitu ya, misalnya dengan menambahkan fokus yang lain ya, sehingga mampu melengkapi keterbatasan penelitian ini. Jadi memang sebuah hasil penelitian itu tidak akan sempurna, pasti akan menyisakan sebuah celah-celah ya yang bisa kita isi. Nah, inilah yang namanya research gap atau penelitian terdahulu ya. Nah, kemudian ini nanti bisa teman-teman catat ya, misalnya dari penelitian A, B, C, D, dia tujuan penelitiannya apa, kemudian metodenya seperti apa, kemudian hasilnya apa, dan apa yang menjadi kekurangan penelitian terdahulu itu bisa kita temukan, dan kemudian kita tentukan kira-kira kalau kekurangan penelitian terdahulu itu pada bagian A, maka A ini juga akan kita lengkapi atau kita teruskan atau kita ganti gitu dengan fokus-fokus yang sudah kita siapkan gitu ya. Nah, kemudian ini bisa teman-teman baca satu-satu ya, teman bisa baca satu-satu. Nah, pendidikan orang tua terhadap kemampuan literasi membaca pada anak usia dini di masa pandemi. Nah, kata kuncinya ya di masa pandemi ini, karena memang sekarang lagi masuk atau masih dalam kondisi masa pandemi, jadi pembelajaran anak usia dini khususnya itu tidak bisa dilakukan dengan tatap muka ya. Dengan demikian ini menjadi tantangan tersendiri bagi seorang guru dan orang tua. Nah, ini kan problematika yang saat ini masih hangat-hangatnya terjadi dan bisa menjadi pertimbangan kita untuk melakukan atau menggarap penelitian di masa sekarang, di masa pandemi. Nah, di masa pandemi ini ternyata ada mereka ya, peneliti-peneliti yang tertarik untuk melakukan pendidikan orang tua terhadap kemampuan literasi membaca anak usia dini. Nah ini silakan dieksplorasi, dibaca, kemudian ditemukan kelemahan dari penelitian ini itu apa, dan kita akan menutupi pada bagian yang mana ya, research gap gitu. Nah, ini untuk yang open knowledge map ya, open knowledge map silakan Bapak Ibu teman-teman coba ya di rumah. Kemudian ada satu lagi mungkin yang sangat familiar sekali ya, sangat familiar sekali di kalangan akademisi ya, itu kita bisa mencari beberapa literatur penelitian melalui yang namanya Google Scholar ya. Kita cukup ketik di sini ya, Google Scholar. Nah ini ya Google Scholar, kita bisa klik. Nah di sini juga kita bisa cari beberapa jurnal yang berisikan artikel-artikel hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan bidang keilmuan kita tadi ya, pendidikan anak usia dini ya. Nah ini dia akan keluar mulai dari e-books ya, kemudian jurnal, kemudian hasil review juga ada di sini semua. Ini tinggal kita klik semua ya, kita klik, kita baca dan semua. Tetapi kalau kita pakai Google Scholar ini, kelemahannya itu tidak di-mapkan seperti yang Open Knowledge Maps tadi ya. Jadi dan dia juga tidak dikelompokkan, sehingga kita agak kesulitan, kita harus membacanya satu-satu dan memerlukan waktu yang lama begitu ya. Dengan demikian saya merekomendasikan untuk menggunakan Open Knowledge Map ya, Open Knowledge Map ini ya. Nah nanti misalnya kalau Anda menginginkan mendapatkan artikel jurnal internasional, itu Anda bisa masukkan dengan kata kunci mungkin dengan berbahasa Inggris ya, dengan kata kunci berbahasa Inggris agar mendapatkan artikel yang mungkin secara internasional dipublikasikan begitu ya. Baik, demikian, semoga bisa membawa manfaat.